Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astita Ayu dengan NIM 202355202015 bersama dua orang teman saya, Ayunda Nurjahra dengan NIM 202355202014 dan Fisal Aliyama dengan NIM 202355202088. Di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai jenis topologi jaringan. Dan kelompok kami mengambil jenis topologi jaringannya yaitu topologi tree. Baik, kita langsung saja masuk pada penjelasan materi. Apa itu topologi tree? Topologi tree atau topologi pohon adalah gabungan dari topologi bus dan topologi star yang membentuk struktur jaringan secara hierarkis menyerupai cabang pohon. Pada topologi ini, terdapat satu perangkat pusat atau root seperti switch atau router utama yang menjadi tulang punggung atau backbone. Kemudian, terhubung ke beberapa hub atau switch lain yang menjadi cabang dan seterusnya hingga perangkat akhir seperti komputer atau printer. Selanjutnya ada bentuk topologi tree. Ini adalah bentuk topologi tree atau topologi pohon yang bentuknya itu menyerupai seperti pohon yang bercabang-cabang. Kemudian ada fungsi topologi tree. Yang pertama, mengatur lalu lintas data secara terstruktur dan terpusat melalui perangkat pusat atau root dan hub-hub di tingkat bawah. Yang kedua, memudahkan pengelolaan jaringan berskala besar dengan membagi jaringan menjadi beberapa bagian yang terkelola secara bertingkat. Ketiga, mendukung skalabilitas jaringan, sehingga jaringan dapat diperluas dengan menambah cabang baru tanpa mengganggu keseluruhan jaringan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja topologi tree. Yang pertama itu ada data dikirim dari node root, perangkat pusat, ke node intermediate, hub atau switch cabang. Lalu diteruskan ke node live, perangkat akhir seperti komputer atau printer. Terus yang kedua, komunikasi data berjalan secara hierarkis dari atas ke bawah dan sebaliknya, melewati hub atau switch pada setiap tingkat cabang. Terus yang ketiga, setiap node dapat berfungsi sebagai penerima data atau klien atau sebagai penghubung yang meneruskan data ke tingkat yang berikutnya. Terus ciri-ciri topologi tree. Yang pertama itu ada memiliki pusat kendali untuk memproses pengiriman data dari klien pengirim ke klien penerima. Kedua, hub mengendalikan segala pusar data dan jaringan sebagai kabel utama yang menghubungkan beberapa hub. Yang ketiga, ada kabel utama atau backbone berupa kabel konektor RJ45 yang fungsinya digunakan sebagai penghubung antara jaringan. Keempat, mempunyai tingkatan dalam jaringan layaknya sebuah pohon. Terus ada kelebihan topologi tree. Yang pertama itu ada data dapat dikelola dengan baik sebab semua proses komunikasi terjadi secara bertahap melalui satu hub ke hub yang lain. Kedua, proses pemeriksaan dan pengisolasian jaringan mudah untuk dilakukan apabila terjadi kerusakan pada jaringan. Yang ketiga, mudah melakukan proses untuk menambahkan klien ataupun mengembalikan jaringan. Keempat, bisa diterapkan pada jaringan komputer dengan skala yang cukup besar. Kelima, menyediakan ruang yang cukup untuk berekspansi pada jaringan di masa depan, seperti misalnya jaringan 5G. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita masuk pada kekurangan topologi jaringan tree. Yang pertama, jika perangkat pusat atau kabel utama yang biasa disebut juga trunk atau backbone mengalami gangguan, seluruh jaringan bisa lumpuh karena semua koneksi bergantung pada pusat ini. Ini menciptakan resiko single point of failure. Yang kedua, topologi tree membutuhkan banyak kabel, hub, dan perangkat keras lainnya, sehingga biaya pembangunan dan pemeliharaan jaringan ini cenderung lebih tinggi. Yang ketiga, struktur bercabang dan hierarkis membuat pemasangan kabel, penambahan node, serta perawatan jaringan menjadi lebih kompleks dan memakan waktu.
Yang keempat, jika terjadi masalah, administrator jaringan harus memeriksa setiap perangkat dan kabel secara manual untuk menemukan sumber gangguan yang bisa sangat memakan waktu pada jaringan besar. Dan yang terakhir, topologi tree mudah dikembangkan secara vertikal atau menambahkan cabang baru. Namun, jika ingin memperluas secara horizontal atau menambahkan banyak node sejajar, bisa mengalami keterbatasan fisik dan performa jaringan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu penerapan topologi jaringan tree. Penerapan topologi jaringan tree banyak ditemukan di berbagai lingkungan yang membutuhkan struktur jaringan hierarkis dan terorganisir dengan baik. Salah satu contoh penerapannya yaitu di universitas. Penerapan topologi jaringan tree di universitas umumnya digunakan untuk menghubungkan berbagai fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium komputer, kantor administrasi, dan perpustakaan dengan struktur hierarkis yang terorganisir. Server utama berperan sebagai root node yang mengelola data dan distribusi jaringan secara terpusat. Sementara switch ditempatkan di setiap lantai atau gedung sebagai node intermediate untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain di area tersebut. Dengan kombinasi topologi bus dan star ini, jaringan dapat menjangkau area yang luas sekaligus mempertahankan kestabilan koneksi. Contohnya, di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong, penerapan topologi tree pada instalasi Wi-Fi memungkinkan perluasan cakupan jaringan yang efektif dan mendukung kemudahan akses pengguna melalui sistem autentikasi yang terintegrasi. Struktur ini memudahkan pengelolaan jaringan, memperluas jangkauan layanan, dan menjaga kualitas koneksi di lingkungan akademik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.